Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Mengalir renungan pada Minggu Prapaskah ketiga ini, saya akan bercerita pengalaman saya. Di pertengahan pekan sebelum menuju minggu ini, saya mendapat seorang tamu. Tamu saya adalah seorang ibu muda. Dia memperkenalkan diri dengan nama yang bagus sekali. Dia mengenalkan diri dengan nama Mawar. Untung dia tidak ngomong bunga bangkai, Mawar. Nah, ibu itu setelah mengenalkan namanya, dia langsung banyak bicara pada saya dan saya menjadi pendengar yang baik. Ibu itu memulai pembicaraannya begini, Romo, kenalkan saya ini seorang umat yang jujur. Saya ini seorang umat yang tidak sombong. Maka semoga Romo berkenan mendengarkan saya. Pengalaman saya sebagai seorang umat katedral, di mana saya ini sangat rajin. Saya sangat rajin untuk hadir, untuk mengikuti misa di katedral ini. Dan yang saya catat dalam pengalaman saya adalah bahwa setiap kali saya hadir, setiap kali saya mengikuti misa di katedral ini, ada saja hal-hal, ada saja sesuatu yang sangat menarik perhatian saya. Itu pengalaman saya ketika setiap kali saya datang ke katedral ini untuk misa di katedral. Ada pengalaman, ada hal-hal yang sangat menarik, sangat mempesona hati saya. Satu hal yang sangat menarik perhatian saya adalah bahwa di katedral ini terdapat petugas misa yang namanya TTK. Jadi umat ini, ibu yang namanya Mawar ini sangat tertarik kepada yang namanya TTK. Apa sih TTK itu? Jangan-jangan dia ngomong TTK kita juga nggak nyambung nih. TTK. Ya, yang rajin ber-TTK pasti tahu siapa dirinya. Ya, kalau mau diperjelas, ya, TTK adalah mereka para petugas tata tertib dan kolektan. Itu TTK. Lalu dia berkata, begini Romo, berkait dengan TTK, saya sungguh terkesan dengan para TTK. Berbahagialah ya, hari ini siapa yang TTK? Ini ada ibu yang sangat terkesan dengan TTK. Tiap kali saya datang ke misa, TTK itu orangnya ramah. Bener ramah? Orangnya rapi. Yang laki-laki tampan-tampan dan ganteng-ganteng. Dan yang perempuan-perempuan cantik-cantik, wangi, dan berdedikasi tinggi. Itu kata tamu saya. Ibu itu mengatakan begitu, saya tertarik, saya terpesona dengan hadirnya para TTK yang mereka bertugas dalam tampilan ramah, rapi, tampan, cantik, wangi, dan mereka berdedikasi tinggi dalam menyambut umat dan mengantar umat untuk masuki Ekaristi baik-baik. Semoga Romo, kesan bagus yang saya tangkap dari TTK ini bisa dipertahankan. Dan semoga kesan bagus dari saya tentang TTK ini bisa ditingkatkan. Nah, itulah kesan seorang umat tentang TTK, tentang petugas tata tertib dan kolektan di katedral ini. Itulah tamu saya di pertengahan pekan menuju minggu ini. Nah, lalu dia rupanya mencoba membandingkan. Tapi begini Romo,
Sebelum saya datang pada misa Minggu tanggal 3 Maret, saya sempat membaca di buku Ruah. Yang saya baca adalah kok beda jauh Romo dengan suasana yang saya temukan di katedral. Di katedral itu orangnya ramah, mempesona, berdedikasi tinggi, tapi kok Injil untuk Minggu 3 Maret kok beda. Bedanya adalah kok justru Yesus orangnya tampil emosional, marah-marah. Kok beda jauh amat dengan TTK yang saya lihat. Yesus itu Tuhan kita loh Romo. Mengapa? Dia sangat emosional, dia marah-marah, dan bahkan mungkin sangat emosi dan marah besar. Dan tadi baru saja kita dengar, Yesus tampil beda pada Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Dan kalau dibaca baik-baik dan dicermati, dan harapan saya juga Ibu Mawar itu mencermati baik-baik, ya Yesus marah bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Bahkan kita mari bersepakat bahwa Yesus layak marah besar karena ada banyak orang yang menyalahgunakan kehadiran bait suci, yang mencemarkan tempat doa. Bait suci tidak dihormati sebagai tempat ibadat, tapi digeser jauh-jauh, di mana di situ berperanlah, tampillah para pedagang hewan-hewan persembahan, para tukang penukar uang, dan bahkan ini sangat mendominasi sehingga bait suci bergeser tampilan. Dan yang sebenarnya membuat Yesus marah adalah orang-orang yang berdagang hewan kurban, orang-orang yang sebagai tukang penukar uang, tidak memperlancar orang untuk beribadah, tapi mereka dihambat. Hambatannya adalah mereka menaikkan harga, mereka menaikkan kurs uangnya. Mereka mengatakan harus beli hewan saya, kalau tidak beli dari sini tidak sah, dan seterusnya. Yang menyesatkan inilah yang membuat Yesus marah. Yesus marah pada tempatnya. Nah, pada kesempatan ini direkomendasi oleh sikap Yesus itu, saya berkata pada kita semua, marah atau emosi itu boleh. Amin. Marah atau emosi itu boleh, ketika pada tempatnya. Bahkan kalau orang yang tidak pernah marah dalam hidupnya, pasti bentuknya nggak normal. Kalau nggak percaya, nanti pulang berkacalah. Kalau kamu hanya diam saja, nggak pernah marah sepotong pun, saya yakin kamu tampil aneh. Jadi Romo mau mengatakan apa? Saya mengatakan apa yang saya baca dari seorang Amerika. Dia bernama Charles Duhigg bersama dengan teman-temannya pernah mencoba mengadakan semacam survei. Survei apa sih dampak dari orang marah? Dan survei ini ia lancarkan bersama timnya ketika berlangsung pemilu Presiden Donald Trump di Amerika. Karena ketika Donald Trump terpilih itu, banyak sekali orang yang marah. Banyak orang yang marah. Dan termasuk juga mungkin masyarakat kita sekarang ya, yang dalam pemilu kalah
banyak juga yang marah. Saking marahnya, dia tidak mau makan, tidak mau minum. Istrinya diusir, suruh tidur di luar rumah. Anaknya tidak dikasih uang saku. Karena apa? Karena dia marah. Tapi ternyata Charles Duhigg dan teman-teman mencoba menyumbangkan pada kita. Ayo kita renung baik-baik, seperti kita merenungkan amarah Yesus, emosi Yesus di bait Allah. Apakah amarah itu selalu buruk? Apakah emosi itu selalu buruk? Ternyata Charles Duhigg dan kawan-kawan yang karya tulisnya dituliskan juga di Kompas menunjukkan adanya 4 sisi bagus, 4 sisi positif dari amarah. Jadi pagi ini saya mengatakan, yang selama ini gak pernah marah, boleh marah. Kenapa? Karena marah atau emosi itu ternyata ada gunanya. Ada gunanya. Satu, sisi positif, sisi baiknya orang marah adalah bahwa ternyata ketika orang marah itu meluapkan amarahnya, maka ia berbicara dengan jelas. Justru orang berbicara dengan jelas ketika apa? Dia marah. Dia marah. Karena apa? Dia mengatakan seluruh tuntutan, kata-kata, bahkan dengan gertakan wajahnya, menjadi jelas. Oh, itu toh yang kau maksud. Baik, saya paham. Dari amarahmu saya menangkap apa yang kau katakan, apa yang kau tuntut, saya paham. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak juga ya, kalau selama ini kurang nyambung, marahlah. Siapa yang nyuruh? Romo paroki. Supaya kata-katamu itu jelas. Gak usah dibungkus-bungkus. No. Katakan secara langsung, to the point. Ini, aku marah karena aku mengatakan yang ini. Jadi melalui amarah dan emosi, tujuan kita demikian jelas. Lalu yang kedua, marah membuat seseorang akhirnya bisa melahirkan kompromi yang baik. Jadi setelah orang marah, setelah orang emosi, lahirlah suatu negosiasi, suatu kompromi yang bagus, yang bikin nyambung. Sambil contoh, ada anak-anak yang marah dan marah, betul-betul anak-anak marah. Karena apa? Karena orang tuanya nggak peduli. Orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya. Atau bukan sibuk dengan pekerjaannya, begitu pulang, pindah. Orang tua main gadget terus, dengan main HP-nya atau laptopnya dan lain-lain. Anak tidak diperhatikan, maka anak membuat kejutan besar. Dia membanting pintu. Orang tuanya baru sadar, kenapa nak kok kamu banting pintu? Nah ini yang saya tunggu-tunggu, mama ngomong. Selama ini mama gak pernah ngomong pada saya. Itu yang lama sekali ku tunggu-tunggu. Mama bicara dengan saya. Ma, saya itu anakmu. Mbok ya diberi waktu. Mama jangan cari duit terus. Papa jangan kerja terus. Saya anakmu. Betul, ternyata mama papanya itu baru tahu bahwa dia itu anaknya. Lupa kalau punya anak. Jadi amarah anak ini ternyata sudah memulihkan kesinambungan, jarak yang renggang antara papa mama dengan dirinya. Jadi
Di sini sisi amarah, sisi emosi, ada positifnya. Merukunkan, mempertemukan antara anak kepada orang tua kepada anaknya. Lalu yang ketiga, amarah atau emosi memunculkan suatu motivasi yang baru. Memunculkan motivasi yang baru. Bapak Ibu masih ingat ketika para mahasiswa demo ke DPR MPR? Masih? Tahun berapa itu? 98. Bermula dari yang namanya amarah besar, emosi besar, dan kerugian besar. Banyak mal, banyak pasar yang mereka bakar. Bahkan mungkin kalau bisa, kali pun mereka bakar. Kalau bisa. Emosi. Dan dari emosi amarah ini, lahirlah yang namanya pembaharuan. Lahirlah yang namanya reformasi. Baru-baru ini Romo Paroki juga marah. Kenapa Romo Paroki marah? Karena ada kesan beberapa seksi yang boros keuangan. Lalu nggak boleh. Itu milik gereja. Kita harus punya proposal. Kalau ada duit tidak harus dihabiskan. Karena kita masih punya hari esok. Rencana yang lain, dan rencana yang lain. Jangan ada uang langsung dipakai semua. Untuk apa Romo? Untuk konsumsi. Ya saya marah. Kenapa Romo marah? Lah tadi kan kamu dari rumah sudah makan. Tadi saya di luar saya lihat juga. Kamu makan bakso, maka di ruangan ini masih minta konsumsi juga. Tapi amarah saya ini menimbulkan sesuatu yang baru, motivasi yang baru. Oh iya ya Romo, kita harus hemat. Kita harus cermat. Kita harus akuntabel. Kita harus bisa mengatakan ini uang kita. Jadi amarah, teguran bisa menimbulkan orang punya motivasi baru, semangat baru, reformasi dengan cara hidup yang lebih baik. Lalu yang terakhir, amarah atau kemarahan bisa menjadi pelekas, maksudnya menjadi pelepas beban kita. Saya tanya sekarang, ini teman-temanku, kapan kalian terakhir marah? Kapan terakhir? Gak apa-apa marah, tapi setelah marah ternyata kamu lega Romo. Lega. Beban saya yang 3 ton itu terlepas Romo. Saya yang jengkel itu terlepas Romo. Sekarang seperti langkah hidup ini ringan. Jadi yang aku maksud yang keempat ini adalah amarah boleh, emosi boleh. Karena ternyata amarah atau emosi itu adalah obat yang mujarab yang buat kamu bisa melepaskan beban dan kejengkelanmu. Jadi boleh marah ya, tidak dosa. Menutup dari permenungan pagi ini, memaknai Yesus yang marah di bait Allah, kita boleh juga punya pengalaman yang sama. Tapi ketika kita marah atau emosi, marilah kita tetap harus berpikir jernih, harus tetap bijak, harus tetap cermat. Orang katakan ujung-ujungnya mari ini yang kita cari, yang namanya win-win solution. Semua dimenangkan, tidak ada yang dikalahkan. Amin. Tuhan memberkati.